Assalamualaikum pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Malam ini Mr. Tukul dan Maggie Dias masih di kota Martapura, tepatnya di Masjid Agung Al-Karomah, untuk menelusuri seperti apa sejarah dari Masjid Agung yang pernah dibakar oleh Belanda ini. Nah, kira-kira ada cerita apa di balik ubin yang tertutup kaca ini? Dan seperti apa pula cerita tentang Datu Landak yang menggunakan kesaktiannya dalam membangun masjid? Saksikan hanya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Haji, ini gimana nih Pak Haji, dalamnya nih, setebel apa nih ubinnya nih? Luar biasa ya Mas. Oh, dalamnya pemirsa megah dan karpetnya aja ada. Empuk. Iya. Barusan dibeli di Mekah. Oh, dibeli di Mekah. Mekah ya. Ini di Mekah. Oh, di Mekah. Ini sebanyak 600 lembar barusan untuk di dalam aja. Jadi ini 600 lembar kalau kali 12 berarti 7 ribuan udah jamaahnya. Baru yang dalam, belum lagi belum di atas. Jadi kalau hari Jumat ini kan penuh bawah atas, mau meluber keluar. Jadi kalau dihitung semua 25 ribuan. Wah, subhanallah. Kalau peninggalan yang masih asli di sini tuh apa aja Pak? Peninggalan masa asli itu pertama itu mimbar. Kemudian ini tiang-tiang. Ini yang diambil dari Kalimantan Tengah. Itu pemirsa, kita melihat ke mimbar dulu yang peninggalan yang lama ya. Yang masih asli. Yang asli. Pada awalnya Masjid Agung Al-Karomah yang mengikuti arsitektur Masjid Demak buatan Sunan Kalijaga ini bernama Masjid Jami Martapura. Setelah direnovasi berkali-kali, masjid ini banyak mengambil bentuk bangunan modern dari Eropa dan Timur Tengah. Hal ini dapat disaksikan dari atap kubah bawang dan ornamen bergaya Belanda. Meskipun kini Masjid Agung Al-Karomah terlihat sangat megah, namun di dalam masjid ini sendiri masih menyimpan sisa-sisa masjid terdahulu. Hal ini bisa dilihat dari 4 tiang ulin peninggalan Datu Landak masih berdiri tegak dan kokoh di tengah masjid ini. Tak hanya itu, beduk yang terbuat dari rakit pun masih dipakai. Mimbar berumur 1 abad yang memiliki motif kembang berbentuk panggung dan dilengkapi dengan tangga pun masih berfungsi dan digunakan. Tak hanya itu, lantai tempat menaruh mimbar pertama di masjid terdahulu pun masih ada dan dilapisi dengan kaca agar tidak rusak. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, kita sudah berada di depan mimbar peninggalan aslinya Masjid Agung Al-Karomah Martapura ini ya. Pak Haji, boleh diceritain ini mimbarnya nih gimana nih? Ini mimbar ini Ya. dibuat sebelum berdirinya yang ini, yang permanen itu tadi. Kan yang dibangun yang waktu itu 1863. Nah, kemudian pembuatan mimbar ini di bawah pada tahun 1880-an. Karena ini lebih dulu dari yang di Cempaka. Cempaka itu desa Cempaka 1862. Ini sudah ada katanya, berarti ini kan sebelum 1862. Nah, kemudian baru dibikin masjidnya 1897. Jadi ini malah lebih duluan. Pemirsa, ternyata mimbar ini lebih duluan dibanding masjid ini karena ini dibangun sebelum permanen ini masjid ini. Kebetulan yang ikut membuat ini datuk saya. Oh, yang membuat dulu datuknya Pak Haji. Iya Pak, ini tulisan-tulisannya itu artinya apa Pak? Tulisan-tulisan dari ukiran. Maknanya, artinya, tulisannya apa? Ini 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, jadi la haula wala quwwata illa billah, itu aja itu kalau di atas itu Umar. Sayyidina Umar kan juga, karena ceritanya Sayyidina Umar itu kan ditakutin sama iblis. Itu ada bunga-bunga itu maksudnya? Nah, ini begini. Di sini kan setiap hari misalnya ada aja orang yang ziarah. Oh. Ziarah ke masjid. Di sini kan nggak ada makam. Kalau Amsel kan ada makam, orang ziarah ke makam. Kalau itu nggak ada makam, orang cuma datang ke masjid, ziarah ke masjid. Jadi biasanya masjid ada makam, nah ini masjid tidak ada makam ya. Tapi orang ziarah setiap hari. Ziarah tiap hari lah. Ini unikanya di sini. Ada yang bawa kembang taruh di sini, ada yang bawa kembang taruh di bekas tiang-tiang lama itu.
Dia sambil berdoa gitu ya, Pak. Berdoa ya. Di Tapi tempatnya udah teman kita, saya namanya Tresno tuh gitu, ada orang datang ngasih duit, ada orang datang ngasih duit ya Pak. tapi kita kasih peringatan juga, hati-hati jangan sampai syirik. Oh iya. Nanti bisa berbahaya. Ya kebanyakan gitu ya, Pak. Jadi dipesan tidak boleh sampai syirik karena ini tetap budaya, mungkin budaya. Ya, budaya aja. Nah, kabarnya di sini ada bekas tempat imam Nah, terdahulu yang Nah, apa? dialasi Kaca. apa ya? Ada. Dialasi kaca. kaca ini. Di sana. Bener, Ya betul. Ada. Oh, unik ya dialasi kaca. Nah, alis Ya. kaca tuh gini, Pak. Gimana gitu? Karena ini dibangun ya. Kemudian supaya itu jangan sampai hilang, kita dibiarkannya ya agak ke bawah. Ini kita membangun kita atas lantainya agak ke atas. Jadi udah tutup ya bang kaca yang bisa diinjak gitu lah. Jadi bisa dilihat sekarang. Wah, penasaran pemirsa seperti apa mimbar yang dikasih kata. Ikuti terus pemirsa tuh kalau jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada di seluruh alam semesta ini. Sekarang kita tanya kepada Pak Haji ini, di mana sih letaknya tempat imam yang terdahulu ya, yang katanya ada kacanya, nih, di mana? Nah ini kebetulan kita di atasnya Pak. Coba kita buka dulu. Wah, pemirsa di atasnya. Wah. Luar biasa pemirsa, ternyata ini tempat mimbarnya imamnya ini. Ya, ini tempat imamnya ini. Luar biasa. Lokasi Ini kan batasnya Pak ya, batas bangunan. Kenapa ditutup karpet? Ini Pak ya, karena ini karpet ini kalau di sini kan orang sholat, Ya. dia enak di atas karpet kan. Kita tutup aja supaya enak duduk orang-orang. Oh begitu. Kalau udin ini terbuat dari apa, Pak? Di mana Ini ubinnya? marmer ini kan. Ini menurut kita beli dari Itali. Dari Itali ininya. Ini nih marmernya ini Bu, Yan, aslinya. Ini yang asal. Itu seluruhnya pakai ini. Dari mana nih Itali ini? Itali ya. Barang dari Ampera. Nah, luar biasa ya. Ini tempat imam, kemudian Upinnya mana ke upinnya? sana. Nah ini. Ini betul ya. Ini tiang yang diambil dari Kalimantan Tengah. Kayu apa, Pak? Ulin ya? Ulin. Wah, ini yang dibawa, yang saya ceritakan tadi sekali bawa dua. Ini. Nah ini kan sudah dikecilin. Ya. Mungkin lagi yang pertama ditebang itu kan lebih besar dari ini. Yang dibawa oleh Ida. Nah, gitu landak itu dan ini yang paling besar 4, kemudian agak kecil-kecil. Nah, ini yang masih tertinggal. Yang saya ceritakan tadi apa dindingnya, apa yang tebal-tebal itu juga pintunya itu udah dikasihkan ke masjid yang lain. Jadi cuma tinggal ini aja lagi yang aslinya itu. Luar biasa ya. Dan ini masjid ini pernah dulu terjadi waktu 1937 banjir besar. Banjir besar pernah. Besar. Jadi orang-orang yang ini khawatir ini tenggelam. Masuk ke dalam. Tapi ternyata enggak. Jadi katanya malah ada yang melihat air tuh kayak gini sepertinya gitu lah. Jadi Tidak nggak masuk. tenggelam. Pemirsa, ini sangat luar biasa keajaiban masjid ini. Konon cerita tahun 1937 ini pernah kena banjir bandang, tapi airnya tidak sampai masuk. Jadi seperti kayak mangkok piring gitu. Samping kiri. Subhanallah.